mudah-mudahan di awal tahun 2026 di minggu kedua ini Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan, kita turun kepada beliau, tauladan kita dalam beribadah, guru utama kita dalam menuntut ilmu, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Kabid SMK, Kabid SMA, Pak Narto, sekaligus definitif Kabid Diksus, yang hari ini akan memandu secara langsung rapat koordinasi pada hari ini. Kemudian staf bidang BSMA yang hari ini hadir bersama kita semua di rapat daring, rapat luring. Kemudian Bapak Ibu semua dari jajaran kepala seksi, pengawas, kemudian MKKS, baik SMA maupun SMK yang tergabung dalam jaringan daring, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Izin Bapak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris Dinas tidak bisa membersamai kita semua pada rapat hari ini karena ada kegiatan yang bersamaannya pada hari ini. Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, layanan pendidikan di Jawa Tengah, ya pendidikan ini kan bagian dari layanan dasar, ya layanan dasar ini di bidang pendidikan, kemudian layanan wajib ini kebudayaan, kemudian layanan pilihan itu outing kelas. Outing kelas itu salah satu layanan pilihan Pak Nato, ya. Layanan wajib itu kebudayaan, layanan dasar pendidikan. Mengapa pendidikan ini menjadi layanan dasar? Karena ini amanat undang-undang, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kita semua hadir pada hari ini dalam rangka melaksanakan tugas negara. Negara harus hadir di masyarakat yang usia sekolah, bagaimana anak-anak usia sekolah bisa mendapat layanan pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tentunya perguruan tinggi. Pada hari ini rapat koordinasi terkait dengan layanan pasca anak-anak nanti setelah lulus terkait dengan studi lanjut. Anak-anak pasca SMA ini pertama ada yang bekerja, kemudian berwirausaha dan studi lanjut. Ini tentunya semuanya harus kita kawal bersama, baik SMA maupun SMK. Sehingga kita semua mudah-mudahan di awal tahun 2006 ini menjadi harapan yang besar. Tahun 2025 adalah tahun dinamika kebahagiaan. Tahun 2026 adalah tahun berbagai harapan. Sehingga anak-anak kita sekitar bulan Mei besok, tatkala ada pengumuman kelulusan, mereka ada tempat yang bekerja, berwirausaha maupun studi lanjut. Sehingga hari ini rapat koordinasi terkait dengan bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang mau melakukan studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini menjadi hal yang penting karena jadwal secara umum yang disampaikan oleh kementerian kuncinya nanti di 12 Februari Pak Narto, ya. Di 2 Februari. 2 Februari besok pastikan semua, ya, semua satuan pendidikan baik SMA, SMK ini bisa mendampingi hak anak untuk bisa melanjutkan, terutama yang melalui jalur prestasi. SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, sudah dibuka dengan akun yang diisi oleh satuan pendidikan. Kemudian sekolah juga harus wajib mengisi PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Ini bagi jalur prestasi, ini terakhir tanggal 2 Februari, sehingga
pengalaman dari beberapa tahun yang lalu, terutama 2 tahun yang lalu, dinamika luar biasa. Banyak sekolah yang di injury time, Pak Narto ya, sehingga ada dinamika aduan dari masyarakat, orang tua, mengapa anak saya PDS-nya terlambat. Tentunya dari evaluasi yang sudah terlaksana, jangan sampai waktunya mendekati 2 Februari. Ya. 2 Februari itu saya lihat hari Senin, Pak Narto. Sehingga kalau bisa ya paling lambat hari Kamis minggu sebelumnya sudah clear 100% mengisi PDSS. PDS ini pangkalan data sekolah dan siswa. Ini adalah data unjuk kerja satuan pendidikan yang akan jadi rujukan data utama untuk SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi. Sehingga sekolah sebelum tanggal 2, kalau hari Kamis itu tanggal berapa berarti? Hari Kamis, Senin itu kan tanggal 2. Tanggal 27, Kamis, kalau Jumat kan mepet Pak Narto. Harapannya mumpung sekarang masih bulan Januari ya, harapan saya target paling akhir ya, itu tanggal 27. Kalau bisa hari Seninnya. Tanggal 2 itu hari Senin, sehingga Januari Bapak Ibu tanggal 26 sampai tanggal 30 Januari itu sekolah harus clear mengisi PDSS. Memang ini data lengkap, terutama SMK ini persentase yang melanjutkan sedikit, namun ini bagian dari pemohon hak. Mas barangkali bisa ditayangkan untuk evaluasi. Untuk SM, saya kira persentase yang melanjutkan ini sangat banyak persentasenya Pak Narto ya. Tapi kalau kita lihat SMK, ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya, grafik yang nomor 2 ya, tahun 2002, 23, 24 ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 11,58%, kemudian naik 13,74%, kemudian tahun 2024 14,87%. Sehingga di tahun 2025 ini tidak menunjukkan juga semakin meningkat, 26 juga semakin meningkat. Karena kesejahteraan di Jawa Tengah mulai meningkat, kemudian faktor supply and demand sehingga pilihan anak-anak untuk sekolah ini dari tahun ke tahun untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ini semakin meningkat. Ini bagi SMK, sehingga sejumlah SMK ya yang tergabung Bapak Ibu pengawas maupun Ketua MKKS disampaikan tidak memandang negeri dan swasta Pak Narto. Saya kira anak-anak juga tidak sedikit yang ingin melanjutkan. Mohon SNPMB ya, PDSS ini benar-benar diisi biar tidak ada permasalahan yang di luar perkiraan kita tatkala orang tua komplain. Nah, ini penting sekali. Mohon tanggal 26 sampai tanggal 30 Kepala Satuan Pendidikan melalui Kasih SMK mohon dipus kembali untuk segera mengisi PDSS. Biasanya operator kepala sekolah ini menyerahkan operator Pak Narto. Pengalaman yang kendala ini tidak dikawal betul, minimal setiap minggu ditanyakan PDSS-nya sudah berapa persen ya. Terutama SMA ini kan prosesnya banyak yang mendaftar, sehingga tidak ada keluhan, laporan, aduan dari orang tua. Karena sekarang ini medsos luar biasa, catur pusat pendidikan, orang tua, masyarakat, satuan pendidikan, dan medsos. Dan medsos ini menjadi senjata dua mata. Di satu sisi bisa memajukan ke sekolah, bisa juga dari faktor masyarakat ya. Ini bisa menjadi senjata kita, hal-hal yang positif dan negatif. Oleh karenanya kami mengingatkan tanggal 26 dan tanggal 30 mohon semua satuan pendidikan bisa menyelesaikan pangkalan data sekolah dan siswa. Ini penting sekali. Saya kira ini Pak Narto yang menjadi krusial. Mohon tanggal 2 Februari clear semua satuan pendidikan ya. Satuan 1547 bagi SMK, SMA juga demikian tidak kalah
banyaknya jumlah muridnya sehingga pangkalan data sekolah dan desa ini menjadi rujukan utama dalam proses seleksi nasional berbasis prestasi. Nanti kalau berbasis tulis nanti tahapannya setelah berbasis prestasi biasanya tidak ada kendala, tidak terkait dengan PDSS. Tapi kalau seleksi nasional berbasis prestasi ini PDSS menjadi hal utama rujukan bagi perguruan tinggi. Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk membangkitkan semangat. Saya kira YOL Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan ya. Bapak Ibu, kalau kami teriak Jawa Tengah ngopeni ngelakoni. Dinas Pendidikan hebat dan berintegritas. Jawa Tengah ngopeni ngelakoni. Saya ulangi ya. Ya, kita ulangi biar suasana semangat. Ngopeni ngelakoni. Dinas Pendidikan hebat berintegritas. Kita ulang lagi, Dinas Pendidikan demikian kepada Pak Narto nanti silakan koordinasi hari ini, mudah-mudahan semakin memajukan lain pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya dari Bapak Sunarto, SPD MPD, dengan hormat disilahkan Bapak untuk memimpin acara rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang Pembinaan SMK, Pak Ainur Rajik, SPD Eng, kandidat doktor, sudah mau daftar kayaknya ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas pembinaan SMA, SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi SMA, Kepala Seksi SMK, seluruh cabang dinas, yang kami hormati Ketua MKKS SMA Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, yang kami hormati juga Ketua MKKS SMK Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, yang kami hormati Ketua MKKS SMA, Ketua KKS SMK Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah beserta dengan pengurus dan Bapak Ibu serta rapat yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, kesempatan pagi hari ini telah disemangati oleh Pak Ainur Rajik, Kepala Bidang Pembinaan SMK, dan kita semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti hanya tadi disampaikan oleh Pak Ainur Rajik bahwa tahapan terkait dengan pelaksanaan SNMP ini telah dimulai. Untuk SNBP tanggal 29 Desember yang lalu itu sudah ada tahap pengumuman kuota sekolah, dan pada saat ini kita sudah memasuki tahapan ada pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk rapat koordinasi ini sebagai upaya untuk mengawal agar pelaksanaan fasilitasi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya yang melalui jalur prestasi ini nanti sudah tidak ada kendala, semuanya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan tentu ini butuh effort, butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu, mari anak-anak ini kita fasilitasi bagi mereka yang
ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi dan melalui jalur prestasi, tentu PDSS ini menjadi hal yang sangat penting tahapan ini. Dan kita punya sejarah di masa lalu bahwa pengisian PDSS ini dirasa kurang strategis sehingga pada akhirnya Recording in progress. penutupan baru semua orang ini betul-betul melakukan pengisian dan akhirnya terjadi keterlambatan. Nah, keterlambatan dalam pengisian PDSS ini sangat berisiko kepada anak-anak. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi agar tahapan-tahapan PDS ini nanti bisa berjalan dengan baik dan tidak kekurangan waktu. Namun satuan pendidikan semuanya cukup waktu untuk melakukan pengisian data ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam pantauan kami dalam pelaksanaan SNBP tahun 2025 yang lalu, kami mendapatkan data bahwasanya sekolah-sekolah di Jawa Tengah tentu dengan berbagai macam kondisi ini juga tidak luput dari sekolah yang memiliki progres sangat baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita rapat koordinasi secara teknis, pada kesempatan ini saya mengundang kawan kita, kepala sekolah, untuk berbagi praktek baiknya terkait dengan pengelolaan data dalam memfasilitasi anak-anak untuk SNPMB, baik itu melalui jalur SNBP maupun SNBT, sehingga khususnya di SNBP ini karena berkaitan dengan data prestasi, kami ingin berkenan untuk berbagi. Disclaimer dulu Bapak Ibu, terkait dengan kepala sekolah yang kami tunjuk, kami hanya berdasarkan pada data dan informasi, jadi kami tidak mendata secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami memandang ini pertemuan yang strategis untuk mendapatkan informasi praktek baik yang dilakukan oleh teman kita, salah satu kepala sekolah di Jawa Tengah. Dan telah bergabung di saluran Zoom, yaitu Bapak Joko Budi Santoso, Kepala SMA Negeri 5 Purwokerto, yang pada tahun 2025 ini masih menjalankan tugasnya di SMA Negeri 3 Purwokerto. Pak Joko sudah bergabung di saluran Zoom, bisa dibuka mic-nya. Halo Pak Joko. Iya, sudah Mas. Sudah Oke. Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, Pak Joko ini Kepala SMA Negeri 5 Purwokerto, karena mutasi yang lalu, namun sebelumnya ada di SMA Negeri 3 Purwokerto, dan terakhir SNBP kemarin itu ada 102 anaknya yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Kemudian ini angka ini yang juga menunjukkan peningkatan secara drastis dibanding tahun sebelumnya, dan selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan angka yang terus meningkat. Dari tahun 2021 ini 16 anak, kemudian 22 19 anak, naik 3, kemudian 2023 22 anak, naik 3, konsisten ini naiknya. Kemudian tahun 2024 naik menjadi 46 anak, dan tahun 2025 yang terakhir ini naik dari 46 menjadi 102 anak. Oleh karena itu, saya minta mohon Pak Joko berkenan berbagi bagaimana menyiapkan anak-anak ini sehingga bisa lolos, dan bagaimana pengisian PDSS
sehingga sesuai jadwal yang ditetapkan bisa kita optimalkan sebaik-baiknya. Pak Joko hadir dalam rapat pertemuan ini adalah yang pertama Bapak Ibu Kepala Seksi SMA, SLB, dan Bapak Ibu Kepala Seksi SMK, Cabang Dinas Pendidikan kelas 1 sampai 13. Kemudian hadir Bapak Ibu Pengawas Pembina SMA, Pengawas Pembina SMK di Jawa Tengah. Kemudian MKKS, SMK, MKKS SMK Provinsi, dan juga MKKS SMA, MKKS SMK Provinsi Jawa Tengah. Dan dari pantauan kami saat ini ada kurang lebih 875 partisipan di kesempatan ini. Pak Joko, monggo Pak Joko bisa dimulai untuk berbagi praktek baiknya ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, Pak Narto? Masuk, Mas. Jelas, clear. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan SMK. Yang kami hormati Bapak Kabid Pendidikan SMA, Bapak Sunarto, SPD MPD. Mohon maaf tadi salah sebut jadi Mas karena biasanya manggilnya Mas. Bapak Ibu pengawas dari SMA SMK se-Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Kasih SMA SMK se-Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ibu pengurus MKKS dari SMA SMK se-Provinsi Banyumas, se-Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan praktek baik dari pengelolaan ataupun upaya kita meningkatkan SNPP, jumlah SNPP di sekolah kita. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Sudah tayang di hadapan Bapak Ibu semuanya? Sudah, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya disclaimer terlebih dahulu agar nanti tidak muncul beberapa hal yang di luar apa yang kami sampaikan. Yang pertama, semua yang disebut kesuksesan ini ya karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak pernah mengklaim menjadi sebuah kesuksesan pribadi ataupun kesuksesan dari satu kelompok keluarga besar sekolah kami, tetapi ini hanya merupakan kesuksesan yang diizinkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ikhtiar kami semuanya. Yang kedua, capaian ini merupakan capaian kolektif dari semua keluarga besar SMA Negeri 3 Purwokerto yang alhamdulillah luar biasa. Dan tentunya atas bimbingan dari Bapak pengawas kami yang selalu tekun mendampingi sekolah kami adalah Pak Yuli. Kemudian juga atas dukungan dari Bapak Kasih, yaitu Pak Dwi Sucipto, SSPPMM, dan juga Bapak Kacabdin Pendidikan Wilayah 10, Bapak Sulikin SPD MPD. Kemudian yang ketiga saya sampaikan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Narto bahwa saya mempresentasikan ini kedudukan saya sudah bergeser ke SMA 5 Purwokerto. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah kisah praktek baik pada waktu saya berada di SMA 3 Purwokerto.
Saya mutasi ke SMA 5 Purwokerto per tanggal 10 November 2026 kemarin, jadi baru sekitar 2 bulan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan kondisi awal dulu SMA Negeri 3 Purwokerto. Secara geografis, SMA Negeri 3 Purwokerto itu berada di pinggiran kota Purwokerto, bahkan tepatnya itu berada di Kecamatan Kedung Banteng, yang tidak berada di kota Purwokerto sendiri. Nah, sehingga masih banyak warga Purwokerto sendiri yang terkadang mereka itu juga tidak tahu posisi SMA 3 Purwokerto itu ada di mana. Dari sini Bapak-Bapak bisa membayangkan bahwa SMA 3 Purwokerto belumlah menjadi sebuah sekolah yang cukup mempunyai grade yang terbaik di Purwokerto, tetapi masih butuh perjuangan yang sangat banyak. Kemudian Bapak Ibu, SMA 3 Purwokerto juga penyelenggara kelas khusus olahraga, bahkan sejak tahun 2006. Kemudian prestasi akademik dalam OSN maupun SNPP, SNPT itu masih sangat rendah. Nah, membutuhkan branding sekolah dengan grade yang lebih baik. Maka Bapak Ibu, bagian terpenting daripada yang saya rasakan ya Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya sebuah cerita pengalaman. Bagian terpenting yang paling sulit itu adalah bagaimana menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi dari semua warga sekolah agar sekolah kita ini menjadi suatu sekolah yang lebih baik gitu. Nah, ini bagian yang paling penting tetapi paling fondasi bahwa sekolah kita ini harus menuju kepada sekolah yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Narto bahwa mulai tahun 2020 saya bertugas di SMA 3 Purwokerto. Maaf tadi agak salah data sedikit Mas Narto, ternyata 2021 itu 19. 2021 19 jumlah siswa yang diterima SNPP di Purwokerto, di SMA 3 Purwokerto. Kemudian 2022 itu juga 19. Bapak Ibu, saya masuk di SMA 3 Purwokerto itu tahun 2020. Kemudian kita ingat bersama-sama bahwa di tahun 2020 sampai 2022 ini kita berada di dalam situasi pandemi. Sehingga di 2 tahun pertama ini ibaratnya saya sama sekali tidak melakukan treatment apapun terkait dengan sekolah kami. Nah, baru kemudian setelah tahun 2022 ini kita lepas dari pandemi, maka saat itu kemudian pembelajaran tatap muka dimulai, barulah saya mulai menggeliat bersama dengan teman-teman untuk melirik tentang jumlah siswa yang lolos lewat jalur SNPP. Saya mengajak kepada teman-teman untuk bangkit dan kemudian menjadikan pandemi itu sebagai satu titik awal untuk kita bangkit menuju sekolah yang lebih baik. Tapi rupanya ya Allah baru mengizinkan dari 19 menuju ke 23, baru naik 4 anak. Mungkin kalau diizinkan langsung melejit, mbok nanti jadi sombong. Ya. Akhirnya diizinkan naik 4. Nah, akhirnya upayanya menjadi lebih bisa kami bilang signifikan. Kami berkomunikasi dengan siswa, calon eligible, kami berkomunikasi dengan semua Bapak Ibu guru untuk membuat sebuah action yang nyata. Dan kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bersama-sama mengelola anak-anak calon eligible itu. Nah, setelah mereka menjadi eligible, terus kemudian kami dampingi bersama-sama. Dan ternyata peningkatan ini cukup signifikan. Alhamdulillah dari tahun 2023 ini
kemudian bisa naik menjadi 46. Nah, ini berarti naik 100%. Dan pada waktu itu ya alhamdulillah membuat keyakinan daripada teman-teman di sekolah kami menjadi semakin kuat keyakinannya bahwa tidak pernah ada ikhtiar yang sia-sia. Nah, dari tahun 2024 ke 2025, akhirnya kami mempunyai satu target yang sama, kalau bisa sih naik 100% begitu dulu. Saya membranding mendorong teman-teman. Dari 46 kalau naik 100%, bayangan saya, wah ini jadi 92. Pada waktu itu juga merupakan sebuah fakta seperti mimpi Bapak Ibu. Jadi naik dari 46 menjadi 96 itu sebuah capaian yang saya anggap wah itu udah luar biasa kalau tercapai. Tapi ternyata Allah SWT memberikan satu izin tidak 92 tetapi justru 102 siswa kami yang diterima di SNBP tahun 2025. Dan ternyata jumlah 102 itu menjadikan kami menjadi terbanyak. Ya, kami menjadi terbanyak, SMA 3 Purwokerto menjadi sekolah yang terbanyak, prosentasenya terbesar dalam meloloskan siswanya di jalur SNBP. Siswa kami total itu kemarin ada 397, yang masuk adalah 102, sehingga prosentasenya yang masuk adalah 25,69%. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi saya sampaikan, bagian part yang paling sulit menurut hemat saya ya, bagian yang paling sulit untuk kami mengangkat sekolah kami untuk menjadi sekolah dengan perolehan SNBP terbanyak itu adalah dalam hal branding sekolah, menyamakan visi, menyamakan persepsi sekolah. Karena sebaik apapun program yang dibuat oleh kepala sekolah pada saat belum mendapatkan dukungan dari teman-teman, maka ini juga merupakan sesuatu yang sangat berat. Maka Bapak Ibu, action ataupun program apapun yang kami buat, itu saya awali dengan mengelola mindset teman-teman. Jadi pada awal saya masuk ke SMA 3 Purwokerto itu saya selalu dengungkan atau saya ajak membuat sebuah istilah saya itu dendam positif gitu. Kenapa saya namakan dendam positif? Saya terinspirasi dengan angka 3 itu. Saya bilang kepada teman-teman, SMA dengan angka 3 itu di mana-mana adalah SMA yang hebat. Datanglah ke Semarang, maka SMA 3 Semarang itu luar biasa. Datanglah ke Yogyakarta, maka SMA yang hebat itu SMA 3 Yogyakarta dengan brandnya Padmanaba. Datanglah ke Malang, maka yang terbaik itu SMA 3 Malang. Datanglah ke Bandung, bahkan sekolah yang terbaik skala nasional adalah SMA 3 Bandung. Lalu saya banting pernyataan itu dengan begini, datanglah ke Purwokerto, apakah SMA 3 Purwokerto sudah terbaik? Nah, saat itulah teman-teman pada terdiam. Dan saya kemudian berikan sebuah konklusi, berikan sebuah kesimpulan. Berarti kalau SMA 3 Purwokerto tidak terbaik, itu adalah dosa jariah kita bersama-sama. Nah, dari situlah kemudian saya terinspirasi membuat sebuah tagline. Kalau visi misi umum ya Bapak Ibu, kita semuanya pasti punya. Tetapi untuk sebuah tagline ini menjadi sebuah semangat menurut saya. Menjadi sebuah spirit
Dan spirit itu kami sepakati dengan kalimat yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Kami memang nomor urut 3, tapi kami yang terbaik. Jujur saja, beberapa waktu yang lalu banyak testimoni dari Bapak Ibu guru karyawan, termasuk Bapak komite kami yang juga Bapak Sekda Kabupaten Banyumas. Beliau baru kemudian testimoni. Jujur Pak, waktu saya membaca tagline dari SMA 3 Purwokerto itu sebetulnya saya nggak percaya gitu. Nggak percaya kalau akan jadi yang terbaik di Purwokerto atau terbaik dimanapun. Tapi paling tidak dengan momen SNBP ini, beliau-beliau menyaksikan bahwa SMA 3 Purwokerto pernah, ya, saya tidak mengatakan bahwa sudah jadi terbaik, belum, masih jauh. Tetapi paling tidak pernah mengangkat SMA 3 Purwokerto menjadi yang terbaik. Paling tidak dalam perolehan SNBP 2025. Nah, akhirnya beliau mengatakan, benar ya, ternyata tagline bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu Bapak Ibu yang mendasari pemikiran, mendasari mindset dari keluarga besar SMA 3 Purwokerto untuk kemudian bergerak, kemudian action dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, ada tiga tahap ya. Yang pertama adalah tahap ikhtiar, kemudian nanti tahap action, dan yang ketiga adalah tahap bagaimana kami bekerja sama mengawal anak-anak untuk bisa lolos SNBP. Tahap ikhtiar kami adalah menyamakan persepsi guru dan tendik. Jadi Bapak Ibu, kami punya pemikiran tidak ada orang yang malas, yang ada hanyalah orang yang belum punya motivasi. Kalau kita bicara tentang SNBP, mau tidak mau adalah kita berbicara tentang nilai yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang nilai yang akan diberikan kepada anak kita, Bapak Ibu guru ini kebanyakan adalah masih seolah-olah masih berada pada zona waktu di mana beliau-beliau itu sekolah SMA. Yang mana nilai 90 ke atas itu masih merupakan sebuah nilai yang tabu, ya, nilai yang tabu untuk diberikan kepada anak-anak. Istilahnya mereka, apalagi pengajar mata pelajaran yang sulit-sulit itu matematika, fisika, kimia misalnya. Mereka berpemikiran loh anak itu dapat nilai 90 itu udah luar biasa. Kok ini disuruh 95, 96 dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu, kita kembali kepada mindset tadi. Kalau guru-guru kita sudah mempunyai satu mindset yang sama, maka insya Allah guru-guru akan termotivasi untuk kita sesuai dengan kesepakatan target yang kita tentukan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sadarkan kepada teman-teman bahwa amanah yang diemban SMA, terutama SMA, ini adalah menyukseskan siswa menuju perguruan tinggi idaman mereka. Jadi sebagaimana teman-teman yang ada di SMK, mereka mendapat amanah untuk bisa mencarikan pekerjaan, meningkatkan soft skill, hard skill, dan lain sebagainya, untuk kemudian mereka lulus dari SMK itu bekerja. Nah, saya menyadarkan kepada teman-teman kalau anak-anak kita ini sudah lulus SMA, ya harapan orang tua itu mereka kuliah. Jadi kalau kita tidak bisa menghantarkan mereka kuliah di tempat pilihan, ya bahasa saya kita ini gagal. Gitu. Nah, sehingga amanah ini harus kita emban dengan sebaik-baiknya. Lanjut Bapak Ibu, tiap guru harus memiliki mindsetnya Profesor Dr. Yohanes Surya, yaitu from zero to hero. Ini yang sering saya sampaikan kepada guru-guru saya. Jadi Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham siapa Profesor Dr. Yohanes Surya dengan misi beliau from zero to hero. Sedikit saya review, Profesor Dr. Yohanes Surya itu adalah matematikawan dan fisikawan Indonesia. Beliau men-challenge dirinya sendiri, beliau membuat satu tantangan untuk diri sendiri, beliau bahkan mengatakan berilah saya 10 siswa terbodoh di Papua.
maka 10 siswa itu akan saya jadikan mereka juara-juara olimpiade tingkat internasional. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dilakukan Profesor Dr. Yohanes Surya itu tercapai. Artinya apa? Artinya tidak ada anak yang bodoh. Sejatinya itu mindset guru itu harus berpikir seperti itu. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bertemu dengan guru yang tepat, belum ketemu guru yang hebat. Sehingga kalau saya pancing pertanyaan kepada Bapak Ibu guru di tempat saya, kalau begitu Bapak Ibu, jika kita semuanya ini mengajar, kemudian nilainya kok masih jelek-jelek, nilainya hanya setara 70, 60, berarti yang bodoh siapa? Nah, setelah mendengarkan kisah Yohanes Surya ini, mereka berani menjawab, berarti yang bodoh gurunya. Nah, dari situ Bapak Ibu, saya kemudian menjadikan momen-momen seperti itu sebagai sebuah daya ungkit untuk mengajak bahwa guru itu mengajar harus punya target nilai. Sebagaimana semua pekerjaan itu punya target. Maka target kita adalah membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang layak diterima di SNPP. Kurang lebih seperti itu saya memberikan motivasi kepada teman-teman. Kemudian saya canangkan kepada Bapak Ibu bahwa prestasi siswa itu adalah cerminan prestasi guru di hadapan kepala sekolah. Jadi kalau siswanya panjenengan itu nilainya kecil-kecil, ya nyun sewu, Bapak Ibu berarti mengajarnya masih seperti itu. Ibaratnya pendidikan itu adalah seperti bengkel, maka kalau montir itu hanya bisa dengan kualitas segitu, berarti montirnya kurang bagus, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau guru hanya bisa menghantarkan anaknya, kompetensi kognitifnya setara dengan angka 70-an, 80-an, ya berarti Bapak Ibu guru belum guru yang hebat. Kurang lebih seperti itu. Tetapi menyampaikan ini hati-hati karena sangat rentan dengan ketersinggungan. Sehingga harus dengan bahasa yang enak tetapi bisa diterima. Berikutnya Bapak Ibu, setelah mindset guru-guru itu terbangun, maka kemudian saya membuat action. Actionnya apa? Yang pertama, setelah terjadi kesamaan frekuensi dalam berpikir, maka dilanjutkan kesamaan action. Semua guru punya target penilaian, terutama siswa calon eligible, Bapak Ibu. Nah, yang saya garis bawahi poin yang ketiga ini. Target nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu, misalnya target nilai itu sederhananya bahwa dalam setiap kelas minimal ada 40%, saya mengambil 40% itu karena itu batasan eligible, harus ada 40% yang mendapat nilai 91 ke atas. Nah, itu misalnya targetnya seperti itu. Nah, saya tanamkan bahwa poin ketiga ini penting untuk dipahami bersama-sama. Target nilai ini bukan berarti nilai hadiah. Bukan. Bukan nilai yang naik cuma-cuma atau bukan nilai yang gratis, tetapi nilai yang menggambarkan kesesuaian nilai dan kompetensi kognitif. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau memang belum layak mendapat 91, ulangi. Gitu. Karena ada anak itu yang paham diajar sekali, tetapi ada anak yang baru paham diajar 3 kali, bahkan ada anak yang mungkin 5 kali. Bagaimana caranya kita membuat satu target ini bisa tercapai, tetapi tidak dengan sebuah treatment yang gratis. Harus dengan treatment yang benar-benar menggambarkan hasil angka yang tertoreh di dalam rapor, itu menggambarkan kompetensi yang memang dimiliki oleh siswa. Lalu Bapak Ibu, setiap guru mengetahui berapa nilai tiap anak untuk semester sebelumnya. Ini. Jadi sebelum membuat nilai di awal semester Bapak Ibu, guru-guru kami bagi leger. Sehingga setiap guru itu paham, oh si A anak saya kelas sekian
itu nilai kemarin sekian. Katakan misalnya nilainya 90. Maka kalau saya ajar nih semester ke depan, maka nilainya harus minimal 90. Baik nilai itu dulu diajar oleh guru lain ataukah guru sendiri, maka guru ini harus tahu. Nah, sehingga nanti tidak ada kemudian nilai ini yang sifatnya fluktuatif. Kemarin nilainya 95 sudah, karena ganti guru kemudian terjun lagi jadi 85. Nah, itu kan kasihan anaknya. Terkadang nilai itu tidak menggambarkan kompetensi kognitif yang dimiliki, tapi terkadang juga terpengaruh oleh, ya maaf, guru yang masih pelit. Nah, sehingga dengan adanya guidance seperti ini, harapannya guru-guru itu lebih tertantang. Oh ya, berarti saya harus bisa membawa anak ini dengan kondisi nilai sekian. Nah, sehingga Bapak Ibu istilahnya budaya malu. Budaya malu jika guru itu memberi nilai yang turun. Karena itu akan kembali pada kondisi guru tersebut. Artinya adalah guru-guru itu berarti, ya mohon maaf, mungkin mengajarnya kurang temenanan ya. Bukan gurunya tidak bisa, tetapi gurunya kurang serius dalam mengajar sehingga nilainya turun. Itu menjadikan guru tersebut malu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, target itu saya realisasikan dalam kurva normal seperti ini. Jadi kalau nilai itu ada di rentang 0 sampai 100, maka saya sampaikan kepada teman-teman saya, Bapak Ibu, calon eligible, ya calon eligible peringkat 40% terbaik atau peringkat 1 sampai 15 itu ya kasihlah nilai antara 91 sampai 100. Tapi saya bilang ya jangan 100 lah, misalnya 98 atau 97 anak-anak istimewa. Gitu. Nah, kemudian saya sampaikan lagi, Bapak Ibu, saya kan minta target perolehan nilai itu 91 sampai 98 itu tidak semua sekolah, tetapi hanya untuk anak-anak eligible saja gitu. Sementara anak yang non eligible, katakan peringkat 16 sampai 30 itu dalam interval nilai 86 sampai 91. Lalu kemudian anak-anak peringkat 31 sampai 36 itu dalam interval nilai katakan 75 sampai 86. Nah, ini contoh konkret pengawalan nilai yang kami buat Bapak Ibu sehingga guru-guru sekali lagi punya target ya. Sekali lagi target, bukan nilai gratis, bukan nilai hadiah. Dengan kurva ini sehingga teman-teman punya gambaran harus seperti apa mengajar, harus seperti apa, berapa kali beliau melakukan asesmen. Kalau sekali asesmen tidak mencapai nilai yang diharapkan, mereka harus mengulangi dan seterusnya. Berikutnya Bapak Ibu adalah tahap pengawalan dan pengambilan prodi dalam setiap jurusan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling krusial itu adalah di bagian ini. Jadi kita semuanya pasti sama-sama mempunyai satu pemahaman bahwa sering terjadi kesenjangan antara ekspektasi siswa dalam melanjutkan, dalam memilih prodi dan universitas, dan fakta nilai yang dimiliki oleh siswa. Jadi saya sering membuat sebuah logika di hadapan siswa maupun orang tua siswa, ibarat kita itu mau mencari rumah makan. Kalau kita mau mencari rumah makan, apakah rumah makan yang kita nanti mau mampir itu berkelas warteg, atau berkelas rumah makan Padang, atau berkelas rumah makan yang mewah, maka pikiran kita pasti mengingat dompet kita isinya berapa. Nah, pemahaman sederhana itu untuk menyadarkan kepada anak dan orang tua bahwa
kesenjangan antara ekspektasi dan fakta nilai ini agar bisa diminimize. Maka Bapak Ibu, untuk membongkar dan memahamkan siswa, jangan sampai misalnya begini. Di medsos itu kan sudah beredar secara umum, misalnya rata-rata terendah diterima SNBP di UGM misalnya. Rata-rata terendah diterima SNBP di Undip dan seterusnya. Itu di medsos kan sudah beredar Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita kemudian lupa dengan sangunya, lupa dengan bekalnya. Rata-ratanya hanya 85, tapi daftarnya ke UGM. Nah, itu kan berarti sama saja kegagalan yang sudah direncanakan, istilah saya. Jangan sampai kalian merencanakan sebuah kegagalan untuk dirimu sendiri, yaitu dengan memilih prodi yang kesenjangannya terlalu jauh dengan nilai yang kalian miliki. Maka Bapak Ibu, ini wajib adanya kesepahaman antara sekolah, siswa, dan orang tua wali murid dalam pemilihan prodi ini. Nah, caranya bagaimana? Kami punya kebiasaan Bapak Ibu yang disebut dengan program rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini adalah merasionalkan antara nilai yang dimiliki siswa dengan prodi yang mereka akan ambil. Jadi nilaimu berapa, coba di-input semua, kemudian prodi yang kamu inginkan mana, universitas yang dituju mana, nanti kira-kira probabilitas peluang untuk diterima itu berapa persen. Gitu intinya rasionalisasi yang kami maksud. Pasti Bapak Ibu juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau rasionalisasi ini hanya antara sekolah, siswa, dan orang tua, biasanya orang tua ataupun anak ini masih kekeh. Ya, masih kekeh dengan egonya, kekeh dengan pilihannya, yang sehingga menjadi tidak rasional. Maka biasanya kami butuh pihak ketiga, Bapak Ibu. Nah, pengalaman kami, fatwa yang diberikan dari pihak ketiga ini ternyata lebih didengar, ya, lebih didengar oleh siswa dan orang tua daripada fatwa dari guru BK kita. Jadi, yang pengalaman kami lakukan di dalam rasionalisasi itu, nilai anak di-input 5 semester, semua mapel di-input. Lalu nanti prodinya di-input. Kemudian nanti univnya di-input. Keluarlah di situ angka probabilitas anak ini diterima. Nah, misalnya ketemu 76%. Nah, ini softwarenya yang mahal karena yang memiliki pihak ketiga. Begitu muncul 76%, maka pihak ketiga itu akan bilang begini, Mbak, Mas, Ibu, nah, biasanya kami kalau rasionalisasi berkali-kali, tetapi untuk finalisasi bersama dengan orang tua. Pihak ketiga ini akan bilang, Ibu, Bapak, Mas, Mbak, kalau 76% biasanya ini tidak diterima. Paling tidak kalau mau diterima, angka probabilitasnya, peluang untuk diterimanya di atas 85%. Nah, seperti tadi saya sampaikan, biasanya fatwanya pihak ketiga itu lebih didengar, maka kemudian nanti dia bergeser, akhirnya mau merubah, dirubahlah misalnya prodinya tetap, tapi univnya yang berganti, lalu nanti prosentasenya naik. Nah, begitu sudah mereka melihat sebuah kemungkinan bahwa jurusan yang dia ambil, prodi yang dia ambil itu punya kans besar, punya probabilitas besar untuk bisa diterima, biasanya itu yang
akan menjadi pilihan dia. Dan biasanya kami suruh nulis surat pernyataan bahwa SNBP nanti dia akan milih jurusan apa, prodi apa, univ mana, dengan tadi sesuai dengan hasil rasionalisasi. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kisah yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan sebetulnya sudah dijalankan oleh semua Bapak Ibu kepala sekolah di tempat lain. Sekali lagi, kesuksesan kami adalah rizki anak-anak, rezeki untuk sekolah kami, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk pengisian PDSS saya kira saya tidak bercerita lebih detail karena pengisian PDSS pada prinsipnya Bapak Ibu di sekolah memenuhi saja untuk deadline itu ditepati, jangan terlalu mepet dan pastikan akurasi ketepatan yang diisi itu benar-benar diteliti lebih lanjut. Saya kira demikian Pak Narto dan Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Joko Budi Santoso, Kepala SMA Negeri, sharing berbagi tentang praktek baiknya dalam mengantarkan anak-anak untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, perguruan tinggi dengan kenaikan yang saya kira drastis ya, ini dari angka 46 menjadi 100 berapa tadi? 102 di tahun terakhir, dan sebelumnya juga dari angka 23 menjadi 46, jadi 100% kan, 100%, kemudian 100 lebih angka kenaikannya. Meskipun studi awalnya tadi flat, kemudian naik sedikit, kemudian terus naik terus. Ini tentu keberhasilan dari Pak Joko bersama tim di SMA Negeri 3 Purwokerto bisa menjadi motivasi kita semuanya, Bapak Ibu, untuk tinggi. Angka itu yang kita lakukan saat ini ada terkait dengan pengisian PDSS, yang memang ini rapat ini untuk mengawal bagaimana pengisian PDSS. Nah, oleh karena itu juga di kesempatan ini telah hadir Bapak Ibu di tengah-tengah kita, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Samsudin Isnaini. Oleh karena itu kita dengarkan dulu arahan dari Sekjen, nanti kita membahas bagaimana persiapan dan mengawal proses PDSS sampai dengan anak-anak nanti memilih, yang tentu harus ada pendampingan terus seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joko, sehingga pada hasil akhirnya nanti bisa mengantarkan anak-anak untuk memilih prodi-prodi yang untuk mereka. Sekjen, Pak Sekjen, monggo dipersilakan. Oke, gini aja Pak Narto, kita langsung fleksibel aja nggih, karena juga sudah ada praktek baik dan juga cerita di balik kesuksesan dari SMA 3 ya, Purwokerto. Ini kita sekalian saya matur dan sekarang nanti kita diskusi untuk penyiapan ini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Narto selaku Kabid Diksus sekaligus PLT Kepala Bidang Pembinaan SMA. Yang kami hormati Bapak Ibu para kepala cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 13. Ini masih 1 sampai dengan 13. Tidak tahu minggu depan ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para pengawas SMA SMK dan juga SLB yang berkesempatan hadir di ruang Zoom meeting. Dan yang saya hormati, kami banggakan Bapak Ibu para kepala sekolah MKKS Provinsi, MKKS Kabupaten Kota, ataupun yang hadir ya,
ini saya lihat kok tembus di angka hampir 1.000 ya, 1.000 ya, 1.000, 1.000, 1.000. Nah, sudah 1K ini. Udah melebihi kuota Zoom. Terima kasih semua saja kami sapa. Matur nuwun. Ternyata atensinya luar biasa. Yang kemarin kita rencanakan hanya sebatas MKKS dan juga para pengawas dulu untuk lingkup kecil, tapi ini semua antusias masuk dan terima kasih. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi indikator bahwa kita sama-sama semangat untuk mempersiapkan ini dan kita menekan meminimalisir resiko yang nantinya menimbulkan masalah yang sama-sama kita sudah tahu, pernah dengar cerita di balik pengawalan anak-anak menuju puncak terkait dengan SNBP ini. Dan juga mungkin yang belum kami sebut, mungkin para kasubag pada cabang dinas yang mungkin bergabung dan semua saja tim yang juga bergabung. Sebelumnya kami mohonkan izin Bapak Dinas tidak hadir di tengah-tengah kita untuk menyapa dan menugaskan kami, para kabid dan juga kami untuk bisa bergabung pada acara ini yang harapannya nanti memberikan kesiapan untuk menyambut SNBP ini dan nanti Jawa Tengah bisa kita kawal tuntas sesuai dengan yang direncanakan. Oke, tidak lupa kita panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia sehingga hari ini kita semua dapat bersilaturahim dan dapat menjalankan rapat koordinasi dalam rangka persiapan proses pelaksanaan SNBP tahun 2025-2026 apa 2026-2027. Pak, ini masuk apa nih? Wah, tahunnya 2026 harus. Untuk ajaran baru untuk anak-anak kuliah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti sekaligus kita diskusi aja. Saya juga sengaja menghadirkan Bapak Ibu para kepala cabang dinas dan pengawas para kepala sekolah. Ini kami mencoba untuk lebih awal untuk mengkoordinasikan dan tahapan awal kemarin untuk sekolah untuk mendaftarkan di PDSS sudah lewat tahapannya Pak ya. Ini tinggal pengumuman kuota masa sanggah pengisian PDSS. Oke. Masa sanggah kuota ya. Tadi nggak ada, mudah-mudahan nggak ada yang terlambat. Nah, ini tanggal-tanggal krusial yang nantinya sama-sama kita perhatikan. Ini kami harapkan semuanya peduli ya, semuanya peduli Bapak Ibu dari lini dinas induk, dinas sendiri, bidang-bidang. Ini nggak ada bedanya SMA SMK. Jadi semuanya kesempatannya sama karena di SMK juga tren melanjutkan sendiri juga menjadi bagian juga yang harus dikawal. Dan konteksnya kalau ada 1, 2, 10 ya sama, semua juga harus diproses. Soal nanti anak-anak akhirnya mendaftar atau tidak itu nanti kembali ke anak-anak, tapi kewajiban kita institusi, jadi dinas pendidikan, cabang dinas sampai satuan pendidikan bertanggung jawab atas kelengkapan ini. Jadi kuota sekolah dikawal, kemudian input PDSS ini kendalinya sekolah ya. Jadi kewajiban sekolah, kami tegaskan kewajiban sekolah, bukan kewajiban anak. Ya, jadi jangan dipasrahkan anak, ini harus dikawal betul sekolah, masuk ke sistem, dan jangan sampai kelewat. Ya, jangan sampai kelewat. Jadi cerita
SNBP ini tiap tahun selalu ada nih yang bikin spot jantung gitu loh. Dulu kita pada saat masuk kewenangan provinsi ya Pak ya, 2017 nggak salah. Itu kan awal di sini, di depan kantor malahan ya. Itu heboh-hebohnya waktu itu. SMA 3. SMA 3 kalau dengan ini untuk pengingat ya, biar sama-sama, karena waktu itu setelah saya di sini baru paham kalau enggak waktu itu di sana pakai SKS Mbak ya, Mbak Dina. SKS ternyata di sistem enggak bisa sinkron, dan akhirnya kesempatan untuk satu sekolah itu SNBP enggak ada gitu loh. Itu sampai gubernuran aja dengar Pak, itu gaungnya itu luar biasa itu dan semua turun gitu, dan waktu itu menjadi trending juga sih. Jadi ini Bapak Ibu semuanya harus bersiap, jangan sampai nanti kelewat lah. Nggak ada rumusnya, nggak ada alasan apapun kepala sekolah sampai ini nanti lewat waktu. Oke. Jadi tahun kemarin itu saya nggak apa-apa ya, izin saya ngatur ini biar menjadi pengingat dan nanti benar-benar diingat, jangan sampai kelewat. Nggak ada cerita tahun 2026 masalah SNBP sekolah telat nginput ya, iya Mbak Dina ya. Nggak ada cerita tahun 2026. Nanti sampai ada, berarti ya harus ketemu dengan kami di dinas ini. Jadi saya mohon betul Bapak Ibu Kacabdin, dan terutama saya mohon nanti support dukungannya para pengawas SMA SMK semua saja, pastikan masing-masing sekolah yang sudah mendaftar memiliki kuota dan harus menyelesaikan input di PDDS untuk dipantau. Dan sekarang posisi pengawas itu sudah ideal ini ya, 8 sampai 10 Pak ya, rata-rata. Dan kami mohon ini betul menjadi test case awal ya, tugas pengawalan Bapak Ibu para pengawas. Ini kalau nggak salah tahun kemarin belum lengkap Pak pengawasnya ya. Sudah belum? Belum ya, belum lengkap pengawasnya. Sekarang sudah lengkap. Ini jangan sampai ada cerita kelewat. Nah, ini. Ya. Jadi kemarin ya hampir semuanya langsung kita head to head. Ada yang mohon maaf Pak, sudah saya pasrahkan sama wakil kepala sekolah, guru BK, operator. Ya tetap yang saya pegang kepala sekolah di sini, nggak ada ceritanya. Jadi semua yang terjadi di sekolah itu kepala sekolah yang tanggung jawab. Nanti kalau sudah ya berarti kepala cabang dinas kan itu. Kepala cabang dinas nanti lihat lagi ini SMA apa SMK, kabitnya kan gitu. Gubernur ini gue cekel gitu, kepala dinas Pak, ngerti. Kepala dinas kami kan, kami struktural di dinas seperti apa. Jadi ini direct tugas ini benar-benar harus dikawal semuanya. Oke. Kemudian sampai ada yang viral kemarin, oke. Dan walaupun hasilnya itu ya luar biasa. Yang waktu itu deadline daerah barat. Deadline-nya habis. Satu sekolah nggak ada yang masuk. Berjuang. Lagi nyun sewu Pak. Saya ceritain biar teman-teman tahu. Sampai akhirnya masih Bukadis ya. Harus ke pusat, harus nunggu, itu harus ya nyun sewu kalau bicaranya kudu nyelondoh dalam arti meminta untuk membuka kesempatan perpanjang ya, dan semuanya upaya dilakukan sampai beberapa hari di sana ikut ya, tidak Jawa Tengah aja, banyak provinsi. Jadi harapan kami pengalaman ini sangat-sangat untuk diperhatikan dan jangan sampai terulang.
sampai 3 hari kalau salah sama-sama di sana. Termasuk kepala sekolahnya mau nggak mau karena sudah jadi bubur ya harus bertanggung jawab sampai ke sana. Belum lagi orang tuanya menuntut, nah gitu, diviralkan dan sebagainya. Alhamdulillah ada perpanjangan, tapi jangan berharap ini dijadikan peluang lagi tahun 2026 ada perpanjangan, paling jangan gampang deh Pak. Ini yang kita harus atur strategi nanti. Dan alhamdulillah waktu itu diperpanjang, yang semula sekolah ini nggak masuk sama sekali telat, anaknya bisa masuk semua. Dan alhamdulillah ada 150 lolos SNBP, bayangkan tuh. Nangis sama nangis itu, terharu itu Pak. Coba bayangkan kalau itu kira-kira nggak bisa masuk 150 anak itu nggak kuliah Pak. Itu luar biasa. Jadi di balik itu ada hikmahnya. Tapi ya jangan dengan cara itu gitu loh. Tapi ada juga dari berapa? 300 atau 400 akhirnya yang selamat hanya separuh Pak. Hanya separuh. Yang separuh itu nyantol karena posisinya waktunya habis. Waktunya habis. Sudah nggak bisa. Apa yang terjadi? Orang tua nuntut gimana caranya, pokoknya anak saya harus masuk perguruan tinggi. Mau nggak mau Pak, harus bimbel Pak, di privat di situ. Mau primagama, mau neutron, mau apa itu, intens sebagainya. Ya nggak mau tahu orang tua, pokoknya gara-gara sekolah ya. Gara-gara sekolah yang salah, harus tanggung jawab. Jamin anak saya harus masuk perguruan tinggi. Padahal tiap tahun di situ dari 300-400 nggak ada 10 yang masuk gitu. Tapi itu dampaknya Bapak Ibu. Saya perlu matur ini biar nanti jadi pengingat-ingat. Ya. Tanggal-tanggal krusial mohon ini menjadi ingat semuanya, baik Bapak Ibu, para kepala sekolah, pengawas maupun Pak Cabang Dinas, termasuk Kabid, termasuk saya pribadi, dan nanti juga kita pampang di depan Mbak. Nanti ini binder ini dibuat cetak MMT di depan. Jadi pengingat kita. Saya benar-benar pengen mengawal ASN ini nggak ada masalah di Jawa Tengah ya. Nyuntulung nih, nyuntulung semua nanti ikut bertanggung jawab ini. Nah, kemudian tanggal-tanggal ini ya, jadi 5 sampai 2 Februari, 2 Februari ini krusial di sini nanti penentu telat dan tidaknya di sini. Nah, mohon nanti monggo silahkan nanti kita diskusi. Yang kemarin itu catatannya karena seingat saya itu ada jeda libur terus besoknya hari terakhir gitu loh. Nah ini ada yang mungkin libur ditunda, inputnya di hari terakhir. Entah hari terakhir itu ada 2 hari kalau nggak salah. Saking banyaknya tapi startnya di setelah libur masuk baru start input. Ini waktunya nggak cukup. Mungkin se-Indonesia bareng kabeh input. Akhirnya sistem ini kan berpengaruh, yang dimasukkan ini akan mengalami keterlambatan. Dan akhirnya waktu yang ditentukan tidak bisa nyampe untuk memasukkan datanya anak-anak ini. Nah nanti mohon untuk bisa disepakati, monggo nanti dibangun. Kalau bisa tanggal 2 terakhir ya tanggal berapa? Minimal tanggal Januari 31 Januari dunia selesai itu. Ya, 31 Januari selesai. Tanggal 1 2 itu tinggal lincing lah istilahnya, mana-mana yang terjadi masalah. Tarik mundur lagi. Biasanya masalahnya apa? Penentuan apa anak-anak ya, eligibilnya. Silahkan dibangun tim di sana, dewan guru untuk disepakati mana-mana saja akhirnya anak-anak ditetapkan dan sebagainya. Ya, jadi manage waktu. Ini ingat hari ini sudah tanggal 13. Berarti praktis besok Jumat libur. Ya, 2 minggu. Anggap aja 2 minggu. 2 minggu efektif ini. Ya, di Rabu Kamis ini
bonus 2 minggu efektif, silahkan Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan. Nah, soal nanti perdebatan era manual dan sebagainya dan segera diputuskan. Kemudian masalah-masalah misalnya ada orang tuanya, Bu Sinten dan sebagainya, wah nek cerita ning luar Jawa Pak, goro-goro kalau nggak salah ya Pak, itu ada satu anak nggak masuk, minta dimasukkan. Nah, akhirnya kan ini berpengaruh pada keterlambatan dari sekolah input. Akhirnya gagal semua, bayangin tuh. Lah kok apa sih ini? Mana sopo anaknya Sekdin, tapi nggak di Jawa Tengah maksudnya. Nah, di luar Jawa. Anak Sekdin masuk apa itu? Saya ikuti itu. Nah, itu Pak. Kalau anak saya selamat mungkin udah aman sih, maksudnya udah eh, normatif jalan gitu loh. Nggak ada intervensi. Nah, jangan sampai nanti ada intervensi, bu pejabat, bu siapapun dan sebagainya. Ini berpengaruh pada proses vital ini. Ya, mohon nanti berbagi, Bapak Ibu kepala sekolah, nanti kalau ada orang tua komplain sebagainya, segera selesaikan itu, biar tidak mempengaruhi di proses inputting. Penetapan lebih awal, ya. Nanti didukung berita acara dan sebagainya. Nanti kalau misalnya ya, jenengan sudah berproses misalnya, dia seminggu sebelumnya malah, udah ditandatangani, udah di berita acara nih. Ayo AKB itu saya ngomong kayak gini, boleh itu pun berita acara, termasuk Bu Sekdine apa Pak Kadinas, ini posisinya kayak gini Pak, pemerintah sebagainya, ngoten, memang normatif ini ngoten. Tapi sepanjang sebelum jenengan berita acara itu intervensinya lebih banyak lagi nanti ya. Semakin cepat semakin jenengan aman sebenarnya. Tapi yo jawabnya kudu tenanan. Silahkan nanti kalau misalnya itu di proses secara normatif, semua ada mekanisme SOP-nya, insya Allah bisa. Oke. Kemudian ya tanggal yang lainnya pendaftaran udah itu nanti 3 sampai 18 Februari. Ya. Ini krusial juga tadi yang disampaikan Pak Joko Budi Santoso ya, dari ex SMA kepala SMA 3 Purwokerto yang sekarang di SMA 5 ya. Nanti SMA 5 jadikan seperti SMA 3 Pak ya. Ini PR jenengan yang terbaru karena di SMA 3 udah lebih dari 4 tahun ya. Ya. Ya, udah lebih dari 4 tahun untuk bisa berbagi di sekolah yang lain yang lainnya. Pemahaman, diskusi rembukan sama anak, sama orang tua itu penting. Tadi yang disampaikan ilustrasi dari Pak Joko tadi, ya ada benarnya. Dompet nyawang dompet rano kok jaluke manganing restoran gitu loh. Jadi maksudnya nilainya kalau di bawah 90 atau 90 91 sing di target UI UGM jurusan yang favorit yo walaupun semuanya itu boleh bermimpi tapi sing logis dan proporsional itu perlu digarap. Dan biasanya ini nanti di bawah manajemen Bapak Ibu Kepala Sekolah, syukur nanti dipantau sama pengawas, itu bisa Pak. Biasanya teman-teman ke guru BK ini yang punya keahlian lah untuk memanage itu, termasuk pengalaman komunikasi sama universitas perguruan tinggi. Oh kalau di sana kayaknya tasnya berat, di sini ada peluangnya, trennya di sini. Oh anak-anak SMA ini punya peluang besar di sini, sudah berhubungan baik dengan perguruan tinggi di sini. Di sana ini ada peluang tapi kecil, tinggal ini juga harus diperhitungkan juga. Karena untuk buka dapat alas itu juga perlu dilakukan. Karena kalau ini nggak dicoba, ini juga nggak akan bisa masuk. Saya tuh
bisa cerita kayak gini karena kemarin langsung praktek gitu, karena harus ikut semua sampai nilainya apa rekapnya semua perguruan tinggi berapa perjurusan dan sebagainya. Monggo itu dikomunikasikan nanti untuk memberikan keyakinan pada siswa maupun eh, orang tua, akhirnya mantap di sana. Oke. Dan harapan kami tentang SNBP ini untuk bisa diambil seluas-luasnya, diambil sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman kemarin Bapak Ibu SNP ya tertulisnya UTBK-nya itu kalau di persentase itu tinggal berapa persen Pak ya? Ya, SNBP berapa persen? Ujian mandiri berapa persen? Lah untuk UTBK sendiri ini sebenarnya hanya berapa persen itu? PPDB-nya perguruan tinggi itu beda-beda, masing-masing punya independensi dan dan anak-anak bimbel-bimbel itu kan selain mandiri yang tes, utamanya untuk UTBK. Ini peluang di UTBK itu persentase kecil, mau nggak mau apa? Warnanya harusnya yang keterima itu ya pinter-pinter tenan Pak. Nilainya itu 600 ke atas, 700 harus tembus dan sebagainya. Ya ini, SNBP ini peluang. Peluang besar. Nah harapan kami Bapak Ibu semua bisa menangkap ini. Ya, pendaftaran itu menentukan anaknya itu peluangnya diterima apa enggak. Ya, tagline-nya teman-teman SMA itu ya memang syukur bagi 90% melanjutkan semua. Ya 100% kalau memang sudah, ini negeri swasta sama ya, semua ya. Kalau sudah munafik biasanya 100% harus melanjutkan semua. Monggo, upaya peluang-peluang ini kita ambil. Jadi nanti tanggal 19 sampai 30 seleksi, ini masing-masing menentukan, yaitu di luar ranah kita. Ya, ranah kita sudah memang bukan kewenangan kita, kewenangannya tim dari PDSS, dari panitia dan 31 pengumuman. Ya. Udah Mas, kembalikan lagi. Apalagi ada alur ya. 5, 6. Dah terus. Dan ini teman-teman nanti Bapak Ibu guru. Udah ya teknis. Oke, kembali ke laptop, close ya. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu ini progres ya. Oke. Amin 2 minggu. Kita coba progres nanti. Saya nyuwun Pak Kapit nih, Pak Narto sama Pak Rojik, nanti saya minta rekap harian untuk memberikan informasi. Jadi saya akan kendalikan, akan monitor progres penyelesaian dari Bapak Ibu menuju tanggal 2 Februari ya. Tanggal 2 Februari nanti akan kelihatan, dan kami juga akan nyuwun Bapak Ibu para kepala cabang dinas untuk ikut memantau dan mengendalikan. Dan nanti Bapak Ibu para pengawas bertanggung jawab untuk masing-masing sekolah binaan ya. Negeri swasta semua. Dan paling utama Bapak Ibu Pak Sekolah, selesaikan tugas jenengan untuk mengawal ini. Enggak ada cerita lagi Jawa Tengah terlambat, Jawa Tengah ada yang keterima. Baik negeri maupun swasta, baik SMA maupun SMK. Dan tolong betul yang teman-teman negeri, tidak ada lagi cerita Pak hanya 5 orang, akhirnya enggak ikut dan sebagainya, enggak ada semuanya. Walaupun hanya 2 orang yang mau melanjutkan, selesaikan itu. Nanti kembalinya ke
siswa mau daftar atau tidak. Semua perangkat sudah kita sediakan. Oke. Kemudian nanti secara harian kita akan progres. Nanti detailnya sekolah-sekolah mana yang belum selesai juga nanti secara sistem juga akan kita sampaikan. Nanti akan lebih mudah. Ya. Dan kami mohon semua nanti untuk peduli untuk mengawal ini. Ya. Saya kira itu selanjutnya ini Pak ya, kita beri kesempatan untuk merespon. Jadi rapat ini saya nyuwun nanti dari versi Bapak Ibu pengawas seperti apa harapannya, dari Bapak Ibu Kacabdin seperti apa harapannya, biar nanti kita sama-sama bisa mengawal ini dengan tuntas. Target zero masalah, zero terlambat di Jawa Tengah untuk kait dengan input PDSS ini. Oke. Betul. Monggo Pak Narto, nanti kita beri kesempatan untuk masing-masing lini ya, cabang maupun sekolah perwakilan untuk bisa memberikan respon. Monggo Pak. Mungkin kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekdin, Pak Samsudin Isnaini atas arahannya. Bapak Ibu, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu kepala seksi SMA, seksi SMK, poin-poin krusial tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdin terkait dengan tahapan dalam mempersiapkan anak-anak untuk bisa berkompetisi melalui jalur SNBPI. Dan hal yang sangat krusial adalah waktu yang kita miliki terkait dengan pengisian PDSS yang batas waktu sampai dengan tanggal 2 sudah tidak ada toleransi untuk nanti minta perpanjangan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita nanti akan merumuskan langkah-langkah kita untuk pengawalan ini, dan tentu organ kita Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini adalah cabang dinas dan pengawas, dan dari jumlah pengawas yang saat ini beban satuan pendidikan satuan binaan, sekolah binaan antara 8 sampai berapa, ada yang 15, info yang kami terima. Ini nanti kami harapkan bisa secara rutin dijadwalkan progres selama 2 minggu ke depan. Ini ada des yang dilakukan oleh pengawas terhadap satuan pendidikan, kemudian memberikan info laporan kepada cabang dinas, dan kami nanti akan mengagendakan des cabang dinas untuk melihat ini progresnya. Kemudian setelah itu tadi juga sudah ada permintaan dari Pak Sekdin bahwa progres harian kami akan melakukan rekap secara online dari bidang SMA maupun bidang SMK. Nah, oleh karena itu sebelum kita menentukan kesepakatan langkah-langkah kita teknis dan penentuan jadwal-jadwal kapan tes dilakukan, kami beri kesempatan dulu pada Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas atau kepala seksi yang akan memberikan respon tanggapan terhadap pertama yang disampaikan oleh Pak Sekdin, tahapan-tahapan PDSS ini. Kemudian barangkali juga ada yang ingin ditanyakan kalau nanti butuh jawaban dari penjelasan dari Pak Joko Budi yang masih bersama kita di saluran Zoom. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, Mas, dipakai yang galeri, Mas. Oke, ini sudah ada dari. Mungkin ada nggak Pak Alihin? Alihin atau Bunimah ada nggak? Ini kepala seksi yang kita undang, Pak. Oh, kasih sih. Oh, Iya, iya, pun, iya. Iya. Mungkin dari Pak Didi dulu kasih kesempatan, Pak. Koordinator pengawas dulu, Pak Didik mungkin bisa memberikan tanggapan lebih dulu. Kita beri kesempatan sebelum nanti yang raise hand kita panggil. Pak Didik. Halo, Pak Didik. Belum. Iya. Baik, Pak Didik belum. Ini sudah ada 2 yang raise hand, 1. Oh, Pak Didik sudah bisa unmute?
Belum bisa nggih? Nggih, langsung ke yang resen ini ada dari ini dari SLB. Satu menit, Mas. SLB Taman Minangun, Kebumen berarti ini. Nggih. Silakan, Mbak, tolong Iya, dibantu, Pak. tolong notulen nggih. Pak Halim nggih. Nggih. Pak Halim silakan Pak Halim. Iya, Pak, suara saya bisa masuk? Bisa, bagus. Oke. Oke. Punten saya off kan Bapak karena masih di perjalanan ini. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Halim, Bapak dari SLB Negeri Taman Winangun Kebumen, mewakili SMA LB Negeri Taman Winangun Kebumen. Sedikit pengantar, Bapak, alhamdulillah 3 tahun terakhir itu alumni siswa kami itu ada yang diterima di perguruan tinggi negeri, Bapak. Nah, di tahun ini insya Allah kami akan ikut mencoba bergabung, Bapak, di jalur SNBP ini. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah membuat akun sekolah, kemudian di saat ini saya sudah di tahap PDSS, Bapak, pengisian PDSS. Untuk SLB sendiri di tahun ini alhamdulillah diberikan kuota 10%, Bapak, dari jumlah SMA LB seperti itu. Kebetulan di sekolah kami siswa SMA LB ada 16 dan menurut kuota 10% itu ada kuota 2 siswa untuk mendaftar di SNBP ini. Nah, selanjutnya Bapak yang akan saya tanyakan di sini untuk pengisian PDSS. Saat ini saya sudah di tahap pengisian bagian kurikulum seperti itu. Nah, ini saya ada kendala, Bapak. Secara sistem Dapodik SMA LB itu kan dimasukkan ke dalam jurusan IPS semua, Bapak. Nah, sedangkan muatan kurikulum jurusan IPS reguler dengan SMA LB itu kan berbeda, nggih. Nah, apakah dari sistem SNBP ini SMA LB bisa difasilitasi, Bapak, seperti itu? Atau mungkin ada petunjuk teknis khususnya untuk lulusan SMA LB bisa mengikuti SNBP ini seperti itu, Bapak. Karena 3 tahun ke belakang itu alumni kita itu selalu mendaftar ke PTN via jalur mandiri, Bapak. Gitu. Nah, ini di tahun ini kami mau mencoba seperti itu untuk SNBP karena kemarin ada informasi kalau SLB itu mendapatkan kuota 10%, ngoten, Bapak. Mungkin bisa difasilitasi, Bapak, mohon informasinya seperti itu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Halim dari SLB Negeri Taman Winangun Kebumen. Oke. Mohon izin ini karena SLB kebetulan yang disampaikan ya saya yang sangat informatif gitu ya. Saya memberikan respon dulu sebelum saya buka untuk yang resen berikutnya. Jadi Pak Halim, berarti anak yang kemarin diterima itu lewatnya dari mana dulu ya? Halo? Pak Halim bisa di... Halo Pak Halim? Gimana, Bapak? Pripun? Kita lewatnya jalur mandiri, belum SNBP, Pak. Gimana, Bapak? Pripun? Yang kemarin sudah diterima, itu lewatnya jalur mandiri semua. Iya, Bapak. Mulai tahun 2023, 24, 25 itu mandiri semua. Kemarin sempat ada, Bapak, di tahun 2020 kita mencoba SNBT untuk anak hambatan penglihatan, tapi belum rezeki, Bapak, belum lolos. Jadi yang sudah masuk itu anak-anak dengan hambatan pendengaran atau tuli seperti itu. Tapi di jalur mandiri semua, Bapak. Oke. Saya lanjutkan sebelum ke masalah seleksinya. Pak, anak-anak ini kemarin kami mendata untuk usulan beasiswa. Anak ini sudah mendapatkan beasiswa belum ya, Pak? Karena di kementerian itu ada beasiswa disabilitas.
Sehingga kemarin yang masuk ke kami sudah kami usulkan sudah mendapatkan beasiswa. Gimana Bapak? Bisa diulang Bapak? Agak Anak-anak putus-putus. yang keterima di perguruan tinggi itu Hmm. mendapat beasiswa atau enggak, Pak? Gimana Bapak sudah dapat nomor beasiswa? Beasiswa, Beasiswa? iya. Oh, nggih Bapak, alhamdulillah. Mulai tahun 2023 kemarin, 23, 2024, 25, anak-anak yang masuk di perguruan tinggi negeri semua mendapatkan beasiswa, Bapak. Oh ya Baik itu sudah, iya. beasiswa dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Ngoten. Oh ya sudah. Karena kemarin kami sisir, Pak. Kami sisir anak-anak disabilitas kita usulkan ke Pusuladik untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dan memang beberapa sudah kita dapat informasi dibiayai oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi mereka sudah kuliah gratis sampai lulus gitu. Iya, Pak, betul. Oke kan. Masalah beasiswanya selesai. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau ini Pak, kalau anak ini akan mendaftarkan ke perguruan tingginya itu jalur SNBP, maka kuncinya adalah data sekolah ini mesti harus ada dalam PDSS, sehingga tahapan-tahapan dalam PDSS ini harus diikuti sehingga nanti sehingga nanti setelah sekolah ini katanya masuk akan didapatkan anak-anak yang eligible. Nah, itu yang nanti kemudian pengisiannya selesai. Nah, terkait secara teknis, Pak, terkait secara teknis ini nanti di setiap perguruan tinggi itu ada posko PDSS-nya, Pak. Sehingga nanti kalau ini di Kebumen ya, Kebumen ini kalau ke barat ya bisa ke Universitas Jenderal Sudirman, kontak ke sana. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Kepala Seksi SMA Capdin 10 kalau ke Unsud ini posko PDSS-nya bisa dikontak sehingga kesulitan teknis SLP terkait dengan pengisian kurikulum tadi yang kendalanya kurikulum nanti bisa terselesaikan. Nah kan ya Pak Alim nanti atau Sucipto dari Capdin 10 untuk bisa mengkoneksikan terkait dengan kesulitan teknis yang dihadapi oleh SMA yang ingin mendaftar melalui jalur ini. Waktunya tetap sama Pak, pengisian PDSS harus selesai tanggal 2 Januari ini harus kita pastikan. Oke, selanjutnya dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Silakan Pak. Matur nuwun Bapak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bimantara dari SMA 2 Pekalongan. Yang pertama saya ingin bertanya terkait SNBP ini Bapak. Jadi sekolah kami alhamdulillah sudah membuat akun, sudah mulai mengisi untuk nilainya. Namun kami kebingungan, ada pertanyaan terkait peminatan atau jurusannya Bapak. Itu yang pertama. Karena paket pilihan mapel di sekolah kami itu cukup banyak Pak. Ada sekitar 4 paket pilihan mapel dan itu sepertinya gabungan antara mapel IPA dan mapel IPS. Jadi kami tidak tahu untuk memilihnya pada sistem itu peminatan atau jurusannya apa karena tiap paketnya berbeda. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait ada siswa pindahan di kami itu dulu di kelas 11 sekarang sudah kelas 12 dan ternyata nilainya masuk eligible. Nah, untuk pilihan mapelnya yang di kelas 11 itu dia rapotnya berbeda Pak, mapelnya dengan kami. Niku bagaimana Pak untuk arahan atau sarannya? Jadi ada dua Pak. Yang pertama adalah milih peminatan atau jurusannya apa. Yang kedua adalah siswa pindahan yang berbeda paket pilihan mapelnya pada sekolah kami namun nilailah anaknya itu pintar jadi nilainya masuk ke eligible Pak. Terima kasih Bapak. Pak Sarah, kami tampung berikutnya dari Ibu Aulia Rahmah. Mana ini? Cilongo. Ya, silakan. Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera karena
signalnya kurang mendukung jika on cam nggih Bapak. Yang ingin saya tanyakan Bapak terkait dengan PDSS. Jadi qadarullah alhamdulillahnya ini adalah tahun pertama bagi sekolah kami untuk mendaftar SNBP dengan nama sekolah sendiri Bapak. Nah, jadi di tahun-tahun sebelumnya kebetulan kami menginduk ke sekolah lain karena kami baru sekitar 4 sampai 5 tahun berdiri. Nah, saat ini kami masih stuck di bagian profil sekolah Bapak karena yang bagian kode pos itu masih kosong, belum terisi. Kemudian juga untuk alamat kepala sekolah itu ternyata masih alamat lama, jadi belum ada yang belum diinput alamat yang baru. Sedangkan untuk memperbaiki bagian profil ini itu kan harus lewat Dapodik nggih Bapak, sedangkan Dapodik sampai saat ini masih belum bisa diakses, masih maintenance. Itu bagaimana nggih Bapak sekiranya solusinya? Apakah tetap bisa dilanjutkan saja, difinalisasi saja bagian profil sekolah ini atau harus menunggu semuanya sudah diperbaiki, sudah benar dari Dapodik gitu, yang diperbaiki lewat Dapodik. Seperti itu Bapak, terima kasih sebelum. Sama sekolah yang menerima itu kan ada konsekuensi. Sudah gitu. Oke, berikutnya dari College Counseling. Pak Semar Rosidi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu semuanya. Izin bertanya terkait dengan beasiswa Garuda. Bila mana ada anak Ini dari kami mana yang ini? diterima di Dengan siapa, Bu? dari SMA dengan Miss Aulia dari SMA Unggulan Rus Sragen. Ya, lanjut, Nih. Oke, saya izin melanjutkan terkait dengan apabila nanti ada siswa yang keterima di SNBP, kemudian dia juga keterima di beasiswa Garuda untuk luar negeri. Nah, itu nanti apakah bisa untuk melepaskan SNBP-nya dan bisa langsung diteruskan ke beasiswa Garuda di luar negeri atau bagaimana ya Bapak? Karena di beberapa sekolah yang lain tahun lalu itu ada kasus seperti itu dan diizinkan untuk melepaskan SNBP-nya dan itu tidak berpengaruh untuk sekolahnya dan juga adik kelasnya seperti itu. Cukup Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih SMA, SLP sudah. Sekarang dari SMK Negeri 3 Jepara tuh betul. Jepara, SMA Negeri 3 Jepara. Masih Pak Sekdin dan Pak Narto terkait dengan data eligible ini kan sudah muncul. Nah, pertanyaan dari kami, semisal dari anak-anak tersebut yang terdata di eligible itu memang tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke tingkat yang jenjang lebih tinggi, apakah mungkin bisa diisi oleh anak-anak yang di bawahnya untuk menggantikannya, Pak? Karena barangkali di luar yang terdata di eligible itu ada yang berminat, tapi karena rankingannya tidak masuk, itu tidak bisa dimasukkan. Itu saja Pak Narto, terima kasih. Oke, sekalian ini dari SMA Al-Busa Kedungawen, Pak Nur Kedunguni Nurdianto nggih. Monggo Pak. Nurdianto. Halo, Nurdianto. Enggak masuk suaranya Pak. Enggak masuk. Kita tinggal dulu Pak. Baik, baik Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan ini tadi terkait dengan beda mapel dan sebagainya, siswa pindahan dan sebagainya. Pak, untuk siswa pindahan ini Pak, antara mestinya kan sudah ada proses di setiap sekolah itu matrikulasi ya.
Sehingga pada saat matrikulasi itu tentunya sudah ada hasil matrikulasi yang bisa digunakan ini. Selama ini kalau ada anak pindahan dari sekolah lain kemudian itu tidak mapel, maka proses matrikulasi inilah mapelnya itu bisa disesuaikan gitu. Ya. Kemudian kalau terkait dengan ini Cilongok tadi ya, ini tahun pertama terkait dengan kode pos belum ada, alamat KS masih yang lama dan sebagainya. Ini nanti kita koordinasikan dengan panitia teknis ini Mas. Tadi Bu siapa ya namanya? Kemudian kalau Dapodik ini dalam maintenance ini juga kita mesti pihak-pihak lain yang harus kita hubungi sehingga dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 2 ini nanti kita pastikan kendala-kendala yang terkait dengan sistemik dengan pihak lain ini Pusdatin ya, kalau Dapodik ini kami komunikasikan kalau ini masih ada proses maintenance sehingga belum bisa diakses. Terus yang berikutnya terkait dengan siswa yang ini case ya, kalau ada perusahaan yang terima di luar negeri ini kewenangannya tentu tidak di kita, ini masih harus kita tanyakan lebih lanjut. Kemudian yang SMK Negeri 3 Jepara tentang eligible yang tidak berminat untuk melanjutkan ini. Ini tentu hati-hati, ini nanti mohon penegasan juga Pak Sekdin, sehingga ini terkait dengan hak seseorang, sehingga kalau akan digantikan karena untuk penentuan eligible ini kan ada di wilayahnya sekolah, namun kalau akan ada penggantian dan sebagainya ini tentu lewat apa ya, jangan sampai nanti anak itu protes begitu merasa haknya itu dihilangkan gitu, sehingga ini butuh kehati-hatian, kecermatan dalam hal penggantian kalau anak itu sudah dinyatakan eligible di tingkat sekolah. Dan tahapan ini kan kalau sudah finalisasi eligible ini terus sudah masuk ke tahap pengisian kurikulum masanya kan gitu ya Pak di sistemnya. Mungkin Pak Sekdin penegasan kembali beberapa poin. Buis, cek. Buis Muzahro, pengawas 13. Ya, Pak Didi ada enggak? Kalau enggak ada, Buis. Cek. Nah, ada lagi pengawas siapa nih? Enggak ada orangnya. Foto tok itu. Pak Irham, Pak ini, KS. Pak Udi. Ya Pak Udi itu dari Jepara. Maintenance. Posisi maintenance. Ini nanti dari Pekalongan, ya teman-teman pengawas nanti tolong dikawal juga masing-masing binaan. Ini sebenarnya teknis ya untuk mapel-mapel kayak gini. Ini Pak Yuga ini kepala sekolah Pak Yuga, Pak Bimantara juga. Iya Pak, ngapunten di unmute. Jenengan kepala sekolah napa guru? Saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak. Nah, wes kudune paham iki. Nanti terkait dengan mapel ini teknis sekali. Nanti saya tolong pengawasan dari pengawas gitu. Jenengan pun diskusi sama Pak Kepala Sekolah. Pak Yuga. Lagi Pak, sekedap nggih. Sudah. Nggih, niki belum Pak. Ini kan masih ada laporan kemarin dari kita tim untuk SNBP ini Pak. Jadi belum kami laporkan. Namun karena dilala Ibu Kepala Sekolah memberikan Zoom ini, saya sekalian tanya di sini mawon. Terus itu Pak. Nanti ini teknis karena rigid ya, karena kalau ada ketidakliniran antara semester 1 sampai semester 5 ya. Nggih. Ini memang harus ada
hal khusus yang nanti akan dikaji ya. Nanti teman-teman dari bidang SMA untuk bisa memastikan ini. Dan nanti tolong jenengan berjenjang Pak ya. Nanti biar di internal sekolah jenengan juga nanti pada saat memutuskan ini berdasar semua. Ya. Siap, ya Pak. Jadi selain nanti konsul dengan pengawas, termasuk Kacap, nanti saya juga akan lapis dari dinas untuk teknis yang ada kendala di teman-teman lapangan. Oke. Nggih, matur Kemudian, nuwun. nah dari Zis Cirongo, ini udah 45 tahun ya. Bu, nggak apa-apa ya. Nanti di sana kami sudah bangun SMA Cilongok juga di sana. Nanti berdampingan aja apa bersama-sama untuk memajukan pendidikan di sana. Untuk profil ya mau nggak mau ini update-nya di Dapodik dari Dapodik. Hanya saja ini masih maintenance ya. Cuma nanti pada saatnya kalau misalnya memang sudah injilitan dan kalau memang nanti nyandak ya siapa adanya lanjut. Yang penting jangan sampai nanti gara-gara profil ini terus nanti kesempatan anak juga terhambat. Ini teknis administrasi. Ya ini juga untuk warning dari pihak sekolah pada saat ada perubahan segera untuk diupdate di Dapodik. Kemudian untuk Sragen ya, SMA Rus Sragen. Gini. Saya mohon nanti dari pihak sekolah, ini kan sudah punya peta ini, mau kemana gitu misalnya, ke perguruan tinggi mana. Jangan cari referensi dulu, syukur jangan punya hubungan, bisa konsultasi ke perguruan tinggi itu. Ini sangat sensitif ya, sensitif. Saya nggak mau nanti gampang ke jawaban ini, terus nanti untuk menjadi pedoman ya, menjadi pedoman teman-teman yang lain ya. Jadi kita memang SNBP ini kan sebenarnya substansinya adalah trust ya. Jadi kuota-kuota ini kan sebenarnya dari pihak pusat itu memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu satuan pendidikan untuk bisa berkesempatan memproses anak-anaknya, anak-anak itu punya peluang di SNBP dengan jalur rapot, selain dari rapot. Ini kan sebenarnya trust antara sekolah, satuan pendidikan dengan perguruan tinggi. Nah, apa meneh ini sekolah Garuda, unggulan KB. Bayangkan itu kalau misalnya 10 atau 20 ikut eligible semua, tanpa koordinasi, tanpa konsultasi, melu SNBP, itu juga daftar luar negeri. 20 luar negeri KB. Kira-kira apa nanti? Ya. Jadi tolong Bu Aulia, Bu siapa tadi? Bukan. Halo Rus. Bu, siapa tadi? Halo, dibuka Bu. Saya pengen komunikasi. Dari Rus. Halo. Halo. Baik, halo Bapak. Mohon maaf buka. tadi masih di mute. Ya, buka kamera. Benar Bapak, saya Bu Aulia juga. Ya, buka kamera. Nah, jadi gini, saya bukan berarti menafikan, enggak, maksudnya gini. Coba bangun komunikasi dulu. Kalau nanti saya jawab misalnya, wah terserah anak, nggak apa-apa nanti kuotanya langsung. Enggak. Tolong dengan bangun komunikasi dulu sama perguruan-perguruan tinggi yang mungkin akan dituju anak-anak SNBP. Karena memang sekolah Garuda itu salah satu indikatornya, salah satu harapannya anak-anak ini go internasional gitu. Jadi tetap kita juga nggak melarang anak-anak dari SMA Garuda itu ikut di kancah dalam negeri. Nah ini perlu ini bahasanya apa? Perlu ngobrol dulu ya, Dan jangan sampai nanti kuota yang diberikan akhirnya nggak di mapping, nggak dikonsultasikan, nggak dikoordinasikan, 10 atau 20 sebenarnya masuk
di apa SNBP tapi 20 nggak terima ke luar negeri, ini kan akhirnya jadi apa istilahnya Arab bahasanya kok jerumen mendolimi kok yo bangetan gitu. Maksudnya